Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui perikop Injil Lukas yang kita renungkan hari ini menggambarkan bahwa sejak zaman dahulu manusia memang menghargai orang lain itu begitu sulitnya. Manusia cenderung negatif thinking terhadap orang lain. Yohanes Pembaptis yang menjalankan hidup dengan berpuasa dianggap kerasukan setan, sementara Yesus yang mau makan dan minum bersama orang berdosa disebut sebagai pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tawaran kasih Allah ditolak dengan mengabaikan dan penghinaan terhadap kehadiran Yesus dan juga dengan tindakan Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, tidak sedikit orang yang begitu terbius dengan pembenaran diri sendiri, dengan begitu ketatnya sehingga menutup diri terhadap rahmat atau kasih Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik, keselamatan untuk semua orang. Namun tidak semua orang langsung percaya akan hal itu. Untuk dapat menerima rahmat yang dibawanya, kita harus mendengarkan firman-Nya. Kalau kita mendengarkan dan percaya, maka Dia akan menyelesaikan selebihnya. Allah akan memperhatikan agar rahmat yang dicurahkannya berbuah dalam diri seseorang. Siapa yang mendengarkan Allah dengan baik dan akan mencapai hasil yang melampaui kemampuannya sendiri, justru karena kuasa dari Allah sendiri. Kita harusnya tersentuh dan tergerak sesuai dengan apa yang diinginkannya dan bukan justru menutup pintu pada kehendak Tuhan. Ingatlah, hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Kalau kita lihat dari Lukas 7 ayat 35. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sikap acuh tak acuh, pengabaian dan berbagai keangkuhan religius seringkali terjadi dalam kebersamaan hidup dengan sesama. Betapa sering tindakan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang mendapat label atau dilabeli dengan nada yang sumbang. Betapa sering kita terdiam dalam menara gading religius
dengan label ideologi, sehingga tidak mau terbuka terhadap kebersamaan dengan sesama. Apa artinya bila kita menyebut diri beragama dan beriman, kalau kita hidup di penjara oleh kepentingan diri kita sendiri karena suku, kelompok, atau karena agama tertentu? Tawaran cinta kasih Allah bukan untuk semua, bukan hanya untuk seseorang, tetapi untuk semua orang. Sifat universal kasih Allah dikaruniakan kepada siapa saja. Beriman secara dangkal, sekedar identitas dengan pola pikir yang sempit, seperti halnya tong kosong nyaring bunyinya. Jadi tidak ada yang bisa berdampak positif untuk orang lain. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dewasa ini Allah sangat ingin berhasrat untuk menyentuh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Harapan kabar baik Yesus Kristus juga diperuntukkan bagi mereka semua orang. Kalau kita peka terhadap sentuhan dan sapaan dari Roh Kudus, maka kita akan menunjukkan kepada kita bagaimana berbagi kabar baik dengan para sahabat, dengan teman-teman kita, dengan para tetangga, rekan kerja, atau para anggota keluarga besar kita. Kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain terhadap kita. Setulus apapun yang kita lakukan, ya, kebaikan yang kita buat, kita lakukan, akan ada saja orang yang mencurigai kita. Yohanes Pembaptis menyerukan kabar pertobatan, dan Yesus membawa kabar sukacita, tetapi mereka semua tetap difitnah. Sebagai pengikut Kristus, kita nggak usah berkecil hati, ya. Semua tidak perlu menyurutkan semangat kita untuk melakukan yang dikehendaki Allah. Untuk itu, mari kita tetap melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Semoga hidup kita pun semakin berarti bagi sesama karena beriman secara benar. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Semoga kami semakin beriman kepadamu, bukan hanya sekedar dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, melainkan terlaksana juga dalam tindakan kebaikan bagi sesama. Sehingga keberadaan kami pun, dimanapun kami berada, itu bisa membawakan berkat bagi orang lain. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.